Salam olahraga, Catur Yes, Indonesia Jaya. Apa kabar semua teman-teman? Ketemu lagi sama saya Irena Karisma Sukandar. Kali ini kita akan membahas tema oposisi lebih lanjut. Kalau di video saya yang sebelumnya kita sudah membahas tentang oposisi dasar, banyak yang komen ke saya dan ngasih personal message atau DM ke saya tentang oposisi tersebut, bahwa aduh Kak Iren, kok ini dasar sekali ya, terlalu basic ini. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah tidak ada yang terlalu basic untuk hal-hal seperti itu. Nah, saya sudah punya satu referensi yang pasti bikin teman-teman kaget. Nah, kenapa kaget? Bahwa tema oposisi ini sudah dimainkan berabad-abad dan perlunya mengetahui tentang ilmu ini. Karena referensi yang saya bawa sekarang ini adalah berkaitan dengan dua pecatur dunia yang teman-teman pasti tahu. Referensi kita kali ini adalah partai dari Alireza Firuza melawan Magnus Carlsen di kota Stavanger dalam event Norway Chess 2020. Nah, kota Stavanger ini salah satu kota yang sangat cantik di Norwegia Selatan. Letaknya cukup jauh dari kota Tromsø yang ada di utara Norwegia, yang waktu itu saya pernah datangi untuk Olimpiade tahun 2014. Jadi kita langsung simak aja partai dari kedua pecatur dunia tersebut ya. Putih adalah Alireza Firuza ya, yang sekarang membela FIDE, tapi teman-teman tahu bahwa Alireza ini dulunya adalah pecatur Iran, salah satu anak ajaib di catur yang sekarang sudah tinggal di Prancis dan sudah melepas nasionalismenya untuk Iran. Dan di usia yang 16 tahun, di mana partai ini dia mainkan melawan Magnus Carlsen, sang juara dunia dari Norwegia, Alireza sudah mempunyai rating 2728 di usia yang hanya 16 tahun. Sedangkan sang juara dunia seperti teman-teman tahu sudah di atas 2800. Nah, yang saya mau kasih tahu dan perlihatkan ke teman-teman adalah meskipun Alireza ini berating 2700 ya, masih membuat kesalahan yang sangat dasar di tema oposisi di endgame bidak atau pion yang sebentar lagi akan saya demonstrasikan untuk teman-teman. Jadi ya teman-teman, apapun ilmunya di catur itu tidak ada yang terlalu basic. Ini semua harus kita kupas mendalam supaya kita benar-benar mengerti, karena kita tidak tahu kapan ilmu ini akan kita pakai di atas papan ya, karena kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Babak akhir atau endgame dari Alireza Firuza sebagai pemain putih dan Magnus Carlsen sebagai pemain hitam di Altibox Norway Chess bulan Oktober tahun 2020. Kita lihat di sini bahwa putih sudah kalah satu pion, tapi dengan tema oposisi sebenarnya posisi ini adalah remis. Jadi apa yang harus putih lakukan? Yaitu mengoposisi raja hitam selalu. Nah, di sini langkah terakhir Carlsen sebagai hitam adalah raja kali H5. Dan pastinya teman-teman tahu dalam posisi ini putih harus menjalankan raja ke H3, dan inilah yang dilakukan oleh Alireza. Dan setelah itu Carlsen menjawab dengan raja ke H6. Yang dijawab oleh Alireza raja ke H4. Lagi-lagi masih dalam tema oposisi karena mempunyai satu petak di antara kedua raja tersebut. Lalu Carlsen menjawab dengan raja ke G7. Nah, karena di sini putih tidak bisa melakukan oposisi jarak dekat, yaitu menjalankan raja ke G5 karena ada pion di F6, maka dari itu Alireza menjawab raja ke G3. Kalau masih ada 3 petak, yaitu petak ganjil di antara kedua raja, ini masih bisa kita katakan dengan oposisi. Dan di sini Carlsen menjawab dengan raja ke F8. Yang dijawab Alireza dengan raja ke F2, dan di mana ini juga merupakan oposisi jarak jauh. Kalau tadi kita sudah melihat oposisi jarak sedang dengan 3 petak di antara dua raja, sekarang kita melihat oposisi jarak jauh karena ada 5 petak di antara dua raja. Dan setelah itu Carlsen menjalankan raja ke E7. Setelah ini Alireza menjalankan raja ke E2, dan ini bukan termasuk oposisi karena ada 4
petak di antara kedua raja. Tapi ini tidaklah mengapa karena ada 2 pion di antara kedua raja tersebut dan oposisi tidak akan berlaku. Dan setelah ini Carson menjalankan raja E8 yang dibalas dengan Alireza dengan raja E3. Lalu Carson menjawab dengan raja ke D7, hanya ingin sekedar menjebak Alireza ya tentang oposisi tersebut. Tetapi untuk kelas 2700 Alireza masih menemukan langkah yang tepat, yaitu raja ke D3. Dan dalam posisi ini diperlukan sekali oposisi untuk putih ya, karena sudah tidak ada lagi pion di antara kedua raja tersebut. Dan kita sudah melihat ada 3 petak di antara 2 raja ini, yang berarti kita memasuki oposisi jarak sedang. Dan di posisi ini Carson menjawab dengan raja D6, dan ini adalah posisi yang kita tunggu-tunggu ya, karena di posisi inilah putih hanya mempunyai 1 jawaban yang benar untuk mempertahankan game tersebut sehingga tidak kalah, yaitu tetap mempertahankannya sebagai game yang remis. Dan sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh Alireza Firuza, dan mungkin karena waktu kontrol yang sangat panjang ya, 120 menit ditambah ada pertambahan waktu dan lain sebagainya, dan memasuki posisi seperti ini pasti ini sudah masuk ke detik-detik terakhir, mungkin di jam yang kelima atau jam yang keenam, dan mungkin ini mempengaruhi stamina Alireza dalam berpikir sehingga melakukan blunder atau kesalahan yang sangat besar yang menentukan jalannya pertandingan. Dan di sini Alireza menjalankan raja ke C3 dan langsung menyerah karena tusukan raja C5, dan ini adalah oposisi ya yang dilakukan oleh hitam, dan ini sudah pasti akan kalah untuk pemain putih. Jadi seorang Alireza Firuza berelo rating 2728 pun masih masuk ke dalam kesalahan dasar seperti ini. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa kita memang harus terus berlatih sebasic apapun itu, karena sesuatu seperti ini bisa terjadi kapanpun, bahkan di kelas elit dunia seperti ini pun. Jadi tadi yang seperti saya bilang, di posisi seperti ini hanya ada 1 langkah yang bisa mempertahankan putih untuk remis, yaitu menjalankan raja ke D2. Kenapa raja D2? Kita harus mempertahankan oposisi yang ada, yaitu mempunyai 3 petak di antara kedua raja. Kalau tidak bisa oposisi jarak dekat 1 petak, kita masuk ke oposisi jarak sedang 3 petak. Kalau itu pun tidak bisa, kita masuk ke oposisi jarak jauh 5 petak di antara para raja. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi setelah raja ke D2, oposisi akan terus berlanjut, maupun itu ke sayap menteri atau balik lagi ke sayap raja, tapi hasil remis akan dijamin. Setelah Carson menjalankan raja C5, di sini Alireza Firuza menyerah karena kalah di oposisi menyebabkan putih harus kehilangan pion terakhirnya di E4 dalam beberapa langkah ke depan. Dan untuk kelas elit, hal tersebut tidak akan bisa dihindari. Maka dari itu putih menyerah setelah langkah raja C5. Nah teman-teman, bisa dilihat ya analisanya. Ini adalah suatu bukti bahwa tema oposisi ini sangat penting. Nah teman-teman, mudah-mudahan contoh yang tadi saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tetap terus semangat latihan ya. Catur Yes, Indonesia Jaya, salam olahraga.